Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para mahasiswa baru yang berbahagia, alhamdulillah bertemu dengan saya. Nama saya Rinasa Agistia Anugrah. Nah, bertemu saya dalam mata kuliah Fisika Teknik. Nah, ini mungkin pertama kalinya kita bertemu di mata kuliah ya, bertemu di dalam perkuliahan yang pertama ya, walaupun dilaksanakan secara asinkronus, yaitu tidak berjumpa tatap muka dan tidak menggunakan live streaming tatap muka online secara live ya, namun menggunakan metode atau via video seperti ini ya, video learning. Tidak masalah ya. Doa saya selalu untuk kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan pertama ini yang pertama adalah pengenalan ya. Jadi dalam pendahuluan ini yaitu nanti ada pengenalan mata kuliah maupun pengenalan dari dosen pengampu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk pertemuan pertama ini ya, supaya Anda juga tidak bertanya-tanya atau misalkan hanya membaca slide-nya saja yang sudah diupload tapi masih kebingungan. Nah, Anda bisa membuka video ini ya. Nah, berkomunikasi dengan saya meskipun satu arah seperti ini ya, perlu dimaklumi ya untuk sementara waktu saja. Baik, kita akan melanjutkan berikutnya. Nah, untuk pertemuan pertama itu kita akan ya, nanti saya awali perkenalan diri saya dulu kepada Anda, walaupun ketika mataf ya kemarin sudah perkenalan di hadapan Anda melalui MS Team ya. Namun nanti akan saya perkenalkan lagi, barangkali masih ada yang lupa-lupa ingat. Kemudian di pertemuan pertama ini yang paling pokok kita akan sampaikan adalah pertama adalah mengenai penjelasan mata kuliah, kontrak belajar, dan penjelasan RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rancangan pembelajaran semester. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini data diri saya secara singkat, secara ringkas. Nama saya Rinasa Agistia Anugrah dengan gelar SPD MN ya. Jangan sampai salah nanti menuliskan nama saya ya, jika ada keperluan-keperluan akademis nanti. Kemudian saya lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 1991. Nah, alamat saya di Jalan Cendrawasih, nomor 03, Bawuk, RT 029, RW 011, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, saya asli Yogyakarta, kemudian tinggal di Yogyakarta. Alhamdulillah, saya juga bekerja di Yogyakarta ya, di kampus kita tercinta ini. Kemudian riwayat pendidikan saya, ini riwayat pendidikan tinggi saja, saya singkat, saya ambil yang ini ya, pendidikan tinggi saja. Yang pertama S1, ya ini S1 itu saya di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan pendidikan teknik otomotif. Nah, saya lulus tahun 2014 ya. Kemudian saya melanjutkan studi saya di S2 ya, studi ke S2 yaitu di Universitas Gadjah Mada di jurusan Teknik Mesin dengan konsentrasinya atau spesialisasinya, bidang spesialisasinya di konversi energi. Dan saya lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan saya
pernah bekerja di SMK Muhammadiyah Pakem sebagai guru tidak tetap ya. Guru tidak tetap itu saya mulai pada tahun 2014, kalau tidak salah bulannya bulan Oktober ya, Oktober, dan saya lulus di bulan Agustus saat itu ya. Ya. Kemudian sampai tahun 2016 saya mengajar di SMK Muhammadiyah Pakem di teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor ya. Kemudian di tahun 2016 ya, hampir berbarengan. Ini 2016 akhir saya itu masih di SMK Muhammadiyah Pakem, sementara 2016 awal saya sudah mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dosen luar biasa atau dosen kontrak, karena pada saat yang sama saya masih menempuh kuliah saya di Universitas Gadjah Mada, kuliah S2 saya, jadi belum selesai sampai tahun 2018, dan di tahun 2018 sampai sekarang saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Prodi Teknologi Mesin. Ya, itu profil singkat saya. Saya tidak akan berlama-lama, kemudian saya akan menjelaskan tentang mata kuliahnya ya. Penjelasan mata kuliah. Mata kuliah ini namanya adalah Fisika Teknik dengan nomor kode TMP 1182 SKS ya. Di semester 1, semester awal, pada semester gasal ya tentunya, karena 1 itu gasal. Kemudian bidang ilmunya adalah, ilmu ini adalah merupakan ilmu keteknikan dan status mata kuliahnya wajib lulus. Nah, saya jelaskan dulu yang 2 SKS. 2 SKS itu maknanya apa? 2 SKS itu sebenarnya Anda itu wajib tatap muka dengan dosen pengampu baik di kelas maupun online ya, itu ya 100 menit ya. Karena satu SKS-nya 50 untuk teori ya, ini ya. Saya bicara tentang teori. 10 dan maaf 50 dan dikalikan 2 makanya 100. Jadi 100 SKS di tatap muka. Kemudian ada lagi 100 SKS. Jadi ada 3 100 menit, maksud saya bukan 100 SKS. 3 100 menit. 100 menit pertama itu tatap muka, 100 menit kedua itu tugas selama seminggu ya ini ya. Kemudian 100 menit ketiga adalah Anda belajar mandiri. Nah, yang tidak bisa dikontrol tuh yang ketiga ini. Yang ketiga ini itu kesadaran masing-masing ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti setiap minggu ada tugas, nah berarti tugas itu bisa diselesaikan dalam waktu 100 menit. Tapi kalau tidak ada setiap minggu, atau tugas itu tidak diberikan setiap minggu, ya berarti proses pengerjaan tugasnya itu kalau misalkan jangka waktunya seminggu ya bisa lebih dari 100 menit, gitu aja logikanya. Anda bisa menghitung sendiri. Misalkan, oh dosen memberikan sebulan sekali, berarti kan 4 minggu. Nah, berarti 400 menit yang Anda gunakan untuk mengerjakan tugas itu. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian wajib lulus itu nilainya apa? Nilainya itu C ya. Nilainya C. Nanti Anda bisa lihat konversinya C itu harus dapat poin berapa sih angkanya. Itu ada di profil saya yang ada di kuliah learning kita ya. Nanti dicek silakan. Kemudian kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu isinya mengenai tata tertib, tata laksana ya selama proses perkuliahan kita 1 semester. Kemudian pedoman penilaian dan komponen-komponen penilaian itu apa saja. Nah, itu yang perlu dibahas dalam kontrak belajar dan ini harus kita sepakati secara bersama. Nah, tata tertib. Nah, tata tertib ini bisa Anda baca sendiri ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa Anda komunikasikan dengan saya secara 2 arah ya. Nah, ini saya ambil yang penting saja, yaitu perkuliahan itu 16 kali pertemuan ya, nanti bisa dihitung. Dan Anda selama 16 itu yang wajib, ya, wajib itu artinya ya harus minimal Anda harus hadir tuh 12 kali. Nah, kalau misalkan kurang dari 12 kali, bagaimana? Kurang dari 12 kali itu berarti Anda tidak hadir lebih dari 4 kali ya, berarti ya. Nah, itu kalau tidak ada keterangan, tidak ada kabar sama sekali, dan tidak melampirkan surat izin, sakit, atau ada kegiatan yang mengatasnamakan kampus, ya tidak ada keterangan sama sekali, ya berarti ya saya tidak mau menilai. Artinya kalau tidak
tidak dinilai, ya udah nilainya akan E, ya 0 gitu ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Nah, masalah keterlambatan hadir itu berlaku untuk yang sinkronus ya, kalau live itu ya, pertemuan live, kalau online, atau yang offline di kelas, seperti itu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan. Nah, ini pedoman penilaiannya. Ini tadi sudah saya sampaikan tadi, ini ada di profil kuliah online kita ya. Jadi kalau misalkan tadi ya saya singgung minimal C tadi, wajib lulusnya. Berarti di sini nih, mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup di warna kuning ini. Berarti skor Anda segini itu sudah lulus loh. Anda belum sampai 60 saja, Anda bisa lulus. Tapi lulus minim, Mas. Lulus minim itu kan ya minim. Kalau minim kan berarti sangat-sangat terbatas. Posisinya paling bawah minimalnya gitu loh. Ya itu makanya harapan saya sih nilai Anda bisa lebih tinggi. Syukur-syukur Anda itu memiliki target itu minimal B. Jadi poin Anda itu kalau nilai Anda itu kalau tidak B ya A, B atau A, minimal B kan gitu. Supaya kalau dikumulatifkan IPK-nya kan 3, sekian gitu loh. Dan sekarang syarat-syarat mencari pekerjaan secara umum ya ini saya katakan sudah 3,00, bahkan ada yang lebih dari 3,00, 3, sekian-sekian. Nah, itu perlu diperhatikan ya, perlu dipertimbangkan. Dan Anda jangan sampai dapat nilai di zona ini ya, zona kuning tua dan merah ya, apalagi yang merah ini Anda wajib mengulang ya, wajib mengulang. Oke. Komponen penilaiannya, nilai akhir itu dapat dijumlahkan dalam beberapa komponen. Yang pertama nanti ada kuis, nilainya 20%, ya. Porsinya 20%, tugas 30%. Ya tentunya nanti ada tugas 1, tugas 2, dan seterusnya. Kuis juga ya, ada kuis 1, kuis 2. Yaitu sesuai dengan yang ada di RPS. Kemudian UCP 1, nilai poinnya adalah 15%, UCP 2 15%, dan UCP 3 20%. Nah, ini adalah penilaian proses ya. Proses itu kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pembelajaran. Kuis dan tugas. Nah, hasilnya itu dinilai di akhir ya. Akhir maksudnya UCP 1 itu ujian capaian pembelajaran. 1 itu berarti ada beberapa kompetensi ya atau bab dalam perkuliahan itu yang sudah dicapai, suatu kelompok bab tadi ya, bab-bab yang ada di kuliah tadi itu diakhiri dengan ujian capaian pembelajaran, misalkan UCP 1 ya. Kemudian nanti ada bab berikutnya, kumpulan dari bab berikutnya, terus diakhiri dengan UCP 2, terus bab yang berikutnya lagi diakhiri dengan UCP 3. Nah, seperti itu ya penjelasan. Nah, sekarang penjelasan dari RPS. RPS tadi sudah disebutkan bahwa rancangan pembelajaran semester itu adalah kepanjangan dari RPS. Ya. Apa itu rancangan pembelajaran semester? Nah, ini covernya seperti ini. Ya, RPS yang sudah saya buat. Mata kuliahnya, ya. Ada judulnya, rancangan pembelajaran semester. Mata kuliahnya fisika teknik. Ada logo UMY-nya. Kemudian kodenya ada. Terus tim penyusunnya di sini saya sendiri ya sebagai pengampunya Dinasa Agustianugrah. Nah, ini RPS ini dibuat di tahun 2018 ya. Dulunya masih D3 teknik mesin. Tapi isinya sama yang kita pelajari karena fisika teknik tidak banyak berubah ya. Tidak banyak berubah sampai sekarang sama. Kemudian nah pertama isinya apa sih? Isinya itu ya pada tiap-tiap pertemuan itu ada strategi pembelajarannya, bahan kajiannya, ya kan? Kemudian materinya apa saja, kemudian kriteria penilaian, latihan yang dilakukan, bobot penilaiannya, itu ada semua di RPS dan itu ada di tiap-tiap pertemuan gitu loh. Pertemuan 1 isinya apa, pertemuan 2 isinya apa, itu nanti bisa Anda baca ya. Nah, ini untuk bisa Anda persiapkan ke depannya nanti. Ya, ini Anda baca sendiri. Juga kapan waktunya ujian, di situ juga ada ya, ujian capaian belajar. Ya, mungkin itu singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.
Nasru minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.